Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan kedekatan Nyi Roro Kidul dengan Presiden Soekarno. Bukan menjadi hal rahasia lagi, tetapi sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, dengan sosok penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal misterius. Menurut mitos yang beredar, presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan sang presiden kabarnya juga memiliki kedekatan khusus dengan ratu penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak masyarakat terutama di masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan ratu pantai selatan. Lantas benarkah semua cerita tersebut atau hanya mitos belaka? Nyi Roro Kidul seakan tidak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tidak mengherankan, sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan, khususnya di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang cukup mengundang rasa penasaran, terutama bagi setiap orang yang mendengarnya, yaitu cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut berbagai sumber, diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acaranya. Misalnya dalam sebuah pidato di Istana Merdeka tanggal 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seorang raja atau suatu negara menjadi kuat jikalau raja tidak beristrikan Ratu Roro Kidul, kata Soekarno. Banyak yang menafsirkan maksud pidato dan sambutan itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia bisa kuat jika menguasai lautan. Namun, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Diceritakan bahwa warga tepi pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat sering melihat Soekarno datang berkunjung ke kampung tersebut. Hingga akhirnya pada 1960 sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir pantai Citepus. Istana tersebut diberi nama Pesanggerahan Tenjo Resmi. Memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang, dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel megah itu pun sering dianggap sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Dikabarkan pula bahwa Soekarno sering mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Namun ternyata Soekarno bukan yang pertama. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon pernikahan gaib itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, semisal Sri Mangkunegaraan IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkunegaraan. Sebagian masyarakat percaya
bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan sebagai pemimpin mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan. Tidak hanya Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Soeharto juga dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kokoh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal-hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan kepercayaan dan adat istiadat pasti dihubung-hubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Selain Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah dikabarkan dekat dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga tidak lepas dari mitos tersebut. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul.